Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Silakan duduk tenang dulu anak-anak. Ayo duduk dulu yang tenang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa bersama-sama memakmurkan masjid untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Bapak Ibu, ya insyaallah mudah-mudahan semua kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran mic-nya juga dikecilin, mic-nya pecah suaranya. Coba volumenya dikecilin. Alhamdulillah, malam ini kita akan membahas tentang yaitu makanan dan minuman ahli surga. Makanan dan minuman ahli surga. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dunia ini nanti akan sama di akhirat juga akan Allah berikan, dan nikmat itu akan semakin berlipat, bertambah dan bertambah. Di dunia ini kalau kita diberikan oleh Allah nikmat tempat, maka nanti di akhirat juga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan nikmat tempat. Di dunia ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat berupa pasangan, nanti di akhirat juga berpasangan. Ketika seseorang di dunia ini diberikan nikmat makan minum, maka di akhirat juga akan Allah Subhanahu Wa Taala beri makan dan minum. Kalau di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang namanya nikmat itu adalah perhiasan, emas, perak, bejana yang indah, tempat-tempat yang indah, tempat tidur yang nyaman, maka di akhirat juga nanti di surga juga Allah Subhanahu Wa Taala akan sediakan. Dan di dalam Al-Quran banyaknya, yaitu ayat-ayat yang menceritakan tentang nikmat surga. Di dalam surga ada dipan-dipan, ada istana, ada rumah, ada buah-buahan, ada minum, ada makan, ya, ada pasangan dan seterusnya. Baik, hari ini kita insyaallah akan membahas tentang makanan dan minuman yang nanti dikonsumsi oleh ahli surga. Di dalam surat Muhammad ayat berapa? Ayat 15. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keindahan surga, terutama tentang minuman ahli surga. Dalam surat Muhammad ayat 15 ya, Allah berfirman,
Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min laban lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suquma hamiman faqatta'a am'a'ahum. Dalam surat Muhammad diceritakan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni jannah ataupun penghuni surga itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi penghuni surga itu, ahli surga itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah, wa fiha anharun min ma'in ghairi asin. Ahli surga mereka adalah yang dulu di dunia orang yang bertakwa kepada Allah, dan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala siapkan mereka dalam surga, yaitu sungai, yang mana sungai ini pertama adalah dari air tawar, air tak berasa, air mineral, air mineral. Dan tentu nggak sama air mineral di surga dengan air mineral di Indonesia, di dunia. Beda. Ya, air tawarnya beda ya. Jangan bayangkan air tawarnya sama dengan Indonesia. Maka ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, memang minum air putih ini adalah sehat ya, karena minuman ahli surga. Walaupun sekali lagi air putih atau air mineral di surga dengan di dunia ini ya jauh beda, tidak sama. Maka dokter itu menyarankan agar kita meminum air mineral sehari berapa liter? 8 liter ya? 5, 2 liter. Kebanyakan ya, kembungnya. Pokoknya sebanyak-banyaknya lah yang kita untuk minum air mineral. Kenapa? Karena ahli surga juga itu minumnya yang pertama adalah disiapkan oleh Allah, yaitu air mineral, yaitu sungai yang mana airnya tidak asin ataupun tidak tawar ya, tidak berasa atau air tawar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiapkan air yang mana katanya sini gambaran daripada mata air surga, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kan air yang tidak berasa. Coba perhatikan, jangan ngobrol. Perhatikan, suaranya tabrakan. Jangan ngobrol. Anak-anak, jangan ngobrol. Makan aja, mulutnya jangan ngomong. Jadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala siapkan air, dan air yang paling baik adalah air Zam-Zam. Dan itu tidak ada rasa ya. Dia airnya tawar. Maka manfaatnya banyak air mineral ini. Makanya manusia ini kan tidak bisa hidup tanpa ada air. Dan ahli surga itu minumnya yang pertama adalah ma'in ghairi asin, yaitu air yang dia tidak ada rasanya atau air tawar. Wa anharun min laban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan minuman ahli surga itu adalah minuman dari sungai yang berasal dari air susu. Jadi mengalir, itu airnya adalah air susu. Maka Rasulullah SAW itu salah satu minuman Nabi selain air Zam-Zam, beliau itu suka susu kambing. Susu kambing. Kenapa? Karena susu itu mengandung luar biasa, manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Maka Rasulullah sangat suka minum susu kambing. Kemudian yang ketiga, dan kata
kata Allah, air susu ini lam yataghayyar ta'muhu, tidak akan berubah rasanya. Jadi sungai berasal dari air susu dan tidak pernah berubah rasanya. Kalau di dunia ini kan kadang-kadang basi gitu kan. Ini tidak. Kemudian berikutnya wa anharun min khamr, yaitu sungai yang mana sungai ini dari airnya air khamr. Ladzatil lisyaribin. Khamr ini lezat untuk orang yang meminumnya, tidak mabuk. Jadi bedanya khamr di dunia, khamr itu apa ya? Kalau di dunia kan memabukkannya karena ada alkoholnya. Tapi kalau di surga itu khamr rasanya sama, ya khamr itu, dan dia tidak memabukkan. Karena mabuk itu adalah sesuatu yang buruk ya. Dari surga itu tidak ada sesuatu yang buruk. Karena mabuk itu kan menghilangkan akal sehat. Maka itu adalah sesuatu yang buruk dan di surga tidak ada. Maka khamr di surga tidak memabukkan. Wa anharun min asalin musaffa. Kemudian sungai yang mana sungai itu airnya adalah air madu. Nah, kalau mau mandi madu, puas-puasnya di situ. Mandi susu, mandi madu, itu luar biasa ya. Yang mana madu ini adalah musaffa. Musaffa itu apa ya? Murni, jernih, bukan madu campuran. Kalau di dunia ini kan kadang katanya madu ternyata gula. Ya, gula dicairkan. Ada apa? Ada lelucon katanya. Madu asli sama madu palsu itu cara bedainnya gampang. Iya. Tunjukin aja ke istri, kalau istri marah itu madu asli gitu. Itu madu tapi berupa racun untuk istri. Jadi ini asal musaffa ya. Air atau sungai yang mana airnya adalah dari madu. Dan madu ini luar biasa, memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan kita. Maka dari beberapa sungai ini yang diharamkan di dunia yaitu khamr. Dan ini adalah ujian untuk orang-orang yang beriman. Yang diharamkan kan cuma satu tuh, madu halal kan, kemudian air tawar halal, susu halal, kemudian khamr haram. Jadi 3 yang dihalalkan di dunia, 1 yang diharamkan. Tapi kadang-kadang karena manusia ini serakah ya, sudah dikasih 3 yang halal, masih dia menghalalkan yang haram, masih mengkonsumsi yang haram. Ini manusia yang serakah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang di dunia ini meminum khamr, maka di akhirat dia tidak akan meminum khamr walaupun dia setetes tidak akan pernah. Makanya ketika seseorang di dunia ini meminum khamr, maka dia tidak akan masuk surga. Baik, jelas ya. Maka ini adalah janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahli surga. Dan makanan minuman ini ketika sudah dihalalkan oleh Allah di dunia, dan ini adalah merupakan makanan minuman ahli surga, maka di dunia ini kita harus banyak mengkonsumsi ya, karena ini banyak khasiatnya. Ya seperti ya, susu, kemudian apa? Madu, kemudian air tawar atau air mineral. Bahkan dalam hadis itu ada, kalau seseorang itu ngasih 3 hal maka jangan ditolak ya. Yang pertama adalah ngasih susu, kemudian ngasih parfum, wangi-wangian, kemudian yang ketiga apa itu? Ngasih bantal. Ngasih apa itu? Ada hadisnya, riwayat.
Kemudian selain minuman, makanan ahli surga itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini penting. Ada khasiatnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 14 sampai 18. Wa da'iyatan 'alaihim bilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu 'alaihim bi ayatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qadaruha taqdira wa yusqawna fiha kasan kana mizajuha zanjabila aidan fiha tusamma salsabila. Dan nanti di akhirat di surga manusia itu akan dinaungi oleh pohon-pohon. Ahli surga itu akan dinaungi oleh pohon-pohon. Jadi pohonnya juga. Dia sangat dekat dengan pohon itu, kemudian buahnya dimudahkan untuk dipetik. Ya, jadi kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi pohon di surga ini tidak seperti pohon di dunia. Kalau di dunia ini kan semuanya pohon kelapa gitu ya. Itu harus dipanjat dulu, harus disengket dulu. Tapi kalau pohon di surga itu buahnya mudah dipetik, terjangkau. Dan banyak buah-buahan nanti kita bahas buah-buahan apa saja yang ada di surga menurut Al-Quran. Kemudian diedarkan kepada ahli surga, yaitu bejana-bejana dari perak dan cangkir-cangkir bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak dan diukir dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum, yaitu segelas minuman yang bercampur dengan jahe. Ini ada jahe, ini zanjabila. Jadi salah satu minuman ahli surga itu adalah dia airnya dicampur oleh jahe dan rek. Dan jangan dibayangkan jahe di akhirat itu di surga itu sama dengan jahe di dunia. Zanjabila. Dan bahasa Arabnya jahe itu zanjabila ya. Zanjabil itu jahe. Nah ini minuman surga. Minum air putih. Kemudian dia diberikan mata air, yaitu mata air yang dinamakan dengan salsabila. Kayak ini minuman ahli surga selain tadi air khamar, kemudian susu, madu, air tawar, maka dikasih juga yaitu air yang bercampur dengan jahe. Dan jahe ini manfaatnya banyak ya. Jadi jahe ini manfaatnya banyak. Itu bisa diteliti. Salah satunya jahe itu bisa menghilangkan asam lambung. Salah satu manfaat jahe. Nah ini apa? Makanan minuman ahli surga. Kemudian buah-buahannya. Buah-buahan ahli surga salah satunya adalah delima. Dalam Al-Quran, rumman. Di dalam surat Ar-Rahman ya. Dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan rumman, yaitu delima. Dan ternyata memang buah delima ini adalah buah yang kaya manfaat. Dan ini dianjurkan untuk dikonsumsi. Dianjurkan untuk dikonsumsi. Kemudian berikutnya adalah pisang. Pisang ini termasuk adalah buah surga. Wa talhim mamdud ya, dalam surat Al-Waqiah. Wa talhim mamdud. Jadi dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu tumbuh-tumbuhan yang mana tumbuhan ini adalah buahnya berbuah pisang, pohon pisang. Jadi di surga itu ada pohon pisang. Pohon durian ada nggak kira-kira? Ini ya sebenarnya semua ada ya, semua ada. Cuman Al-Quran menyebutkannya adalah buah pisang. Jangan-jangan pisangnya yang dari Lampung masuk surga aja. Pisang. Tapi jangan juga pohon pisangnya masuk surga, orangnya nggak masuk surga. Pisang Lampung. Orang-orangnya malah nggak ada di surga. Pohon pisangnya yang masuk. Kemudian ada sidr. Tanaman di surga itu ada sidr. Sidr itu adalah apa? Bidara. Bidara itu ada buahnya ya. Pohon bidara. Dan itu buahnya kayak apel. Wasidrin manggun. Wadilin manggun. Jadi pohon bidaranya tidak berduri. Semua pohon di surga itu tidak berduri. Walaupun dulu di dunia dia berduri. Sebagaimana khamar tadi ya. Khamar itu kalau di dunia memabukkan. Tapi kalau di surga khamar itu tidak memabukkan. Karena mabuk itu adalah sesuatu yang buruk. Termasuk duri ya. Duri itu kan sesuatu yang membahayakan. Maka pohon bidara yang ada di surga itu tidak ada durinya. Maka pohon bidara juga banyak manfaatnya. Jangan pohon bidara itu adalah pohon yang banyak manfaat. Di salah satu pohon yang dia itu bisa digunakan untuk meruqyah, termasuk obat. Jadi kalau terganggu jin atau dia sering kerasukan, bisa digunakan dengan wasilah daun bidara. Ganjil ya, dimasukkan ke air, bisa 3, bisa 5, bisa 7 helai. Atau di blender, disaring kemudian airnya diminumkan. Nah, ini banyak manfaatnya. Dan daun bidara ini adalah daun pohon yang tidak disukai oleh jin. Kemudian dalam surat Al-Waqiah juga disebutkan wa faqihatun mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka. Jadi buah-buahannya adalah buah-buahan pilihan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidangan yaitu berupa daging, dan daging ini walahmi tayr, yaitu daging burung, burung dara atau burung apa gitu kan. Wallah, tapi yang jelas hidangannya adalah dari tayr itu burung. Mimma yashtahun, dan apa-apa yang mereka inginkan akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka sebagaimana Bani Israel juga ya, Bani Israel itu pernah suatu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, itu langsung diturunkan hidangan dari langit, dan salah satunya adalah makanan dari burung, daging burung. Dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Maidah yang iya. Tapi surat Al-Baqarah juga disebutkan ayat berapa ya? Wa anzalna alaihim wasalwa kulum maka Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung makanan
Dan makanan itu langsung dari surga, yaitu manna wassalwa. Dalam tafsir manna itu adalah burung puyuh, salwa itu adalah wedang jahe. Di surat Al-Baqarah ada ayat berapa itu ya? Tentang Bani Israel. Nah ini menunjukkan bahwasanya memang surga itu makanannya adalah manna wassalwa. Dan yang pertama kali mencicip ahli dunia ini yaitu Bani Israel. Saking istimewanya Bani Israel, langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan dari surga. Ustaz minta Al-Qur'an tolong. Al-Majid itu ayat berapa itu? Jadi satu-satunya manusia yang pernah makan makanan surga yaitu Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ya wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian manna wassalwa. Dan ini adalah makanan minuman dari surga. An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah la syajarah yasirur raqib al-jawad aw al-mudammir as-sari' mi'ata 'amin ma yaqtauha. Kemudian salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga adalah kata Allah, sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon, ada sebuah pohon yang mana pohon ini sangat besar dan pohon ini dalam Al-Quran disebutkan buah-buahannya luar biasa yang jika dikelilingi penunggang kuda yang sangat cepat, maka pohon ini akan memakan waktu selama 100 tahun. Niscaya ia masih belum bisa mengitarinya. Sangat besar ya. Jadi di surga itu ada pohon yang sangat besar. Kalau dia dikelilingi oleh penunggang kuda yang cepat gitu selama 100 tahun, itu pohon itu belum bisa dikelilingi, sangat besar. Dan buah-buahnya ini sangat bermanfaat untuk ahli surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma fil jannah syajarah illa wasaquha min dhahab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada pohon di dalam surga kecuali batangnya itu berkilau seperti emas. Saking indahnya. Nah ini salah satu gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang keindahan surga. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in mas'ud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ini salah satu gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan golongan kanan, maksudnya orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang taat kepada Allah disebut dengan golongan kanan. Nanti ada wa ashabus shimal. Ashabus shimal itu adalah orang-orang yang golongan kiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan alangkah bagiannya mereka menjadi golongan kanan. Maksudnya menjadi orang beriman kan. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Kata ini disebutkan. Wa talhin mamdud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas. Tadi pohon tadi ya. Jadi pohonnya
Dahannya itu luar biasa, sangat luas. Dan air yang tercurah. Ini gambaran surga ya. Jadi air ini memang sumber kehidupan. Maka di surga juga ada air ya. Ada air. Dan buah-buahan yang banyak, wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atu wa la mamnu'an, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Jadi gak ada istilah musim durian gitu kan. Kalau di dunia kan ada istilah musiman ya. Kadang ada, kadang tidak ada. Kadang musim, kadang tidak. Kalau di surga tidak seperti itu. Pokoknya musim terus. Jadi tidak ada yang hilang. Sesuatu yang hilang itu di dunia saja. Sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak menyenangkan itu adanya di dunia saja. Di akhirat itu tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya tidak ada yang tadinya muda, kemudian mudanya hilang menjadi tua, gitu nggak ada. Yang tadinya kaya, kemudian kayanya hilang menjadi miskin. Yang tadinya apa? Yang tadinya sehat, kemudian sehatnya hilang menjadi sakit. Jadi kalau sehat terus, kalau musim terus, kalau bahagia terus. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Abadi selama-lamanya. Tidak terbatas. Jadi tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu di dunia, ya kan? Umur ada batasnya. Rumah bagus, kendaraan bagus ada batasnya. Kendaraan bagus itu paling ya cuma 5 tahun pertama. 5 tahun kedua sudah mulai bobrok. 5 tahun ketiga sudah mulai masuk tempat rongsok. Ada batasnya. Maka ya itu dunia gitu. Tapi kalau di surga tidak. Karena memang maka disebut dengan darul akhirah. Darul akhirah itu rumah yang terakhir. Ya kan, darul akhirah. Maka disebut dengan akhirat. Kenapa kok disebut dengan akhirat? Karena dia terakhir. Jadi ya udah nggak ada lagi fase kehidupan. Tidak ada kematian, tidak ada sedih, tidak ada perpisahan. Yaitu surga. Maka kita selaku orang yang beriman ini, kita harus kembali ke surga karena nenek moyang kita adalah ahli surga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surga. Maka jangan sampai kita ini pulang kampungnya nyasar. Bukan ke surga malah mau buktikan. Karena menurut saya ini pada hakikatnya adalah ahli surga semua. Ahli surga semua. Tetapi karena Allah Subhanahu, karena iblis laknatullah alaihi berjanji kepada Allah akan menjerumuskan anak keturunan Adam sampai mereka ini bisa menemani iblis ke dalam neraka sehingga akhirnya kita digoda. Maka ketika kita ini bisa terhindar dari godaan iblis, insya Allah kita semua akan menjadi ahli surga. Maka ini penting. Itu bom juga. Maka tidak ada seseorang yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah yang kemarin sudah kita bahas, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, mereka beribadah ikhlas karena Allah, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian ibadahnya istiqomah sampai dia wafat, maka kata Allah mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian apa kata Allah? Jazaohum min rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar. Maka balasan untuk mereka adalah yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka kunci surga ini adalah iman dan amal saleh. Kunci surga ini adalah iman dan amal saleh. Tidak ada seseorang pun yang dia masuk surga kalau dia tidak beriman dan beramal saleh.
Dan imam amal soleh yang paling dahsyat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disusul. Namun Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama kali masuk surga. Umat-umatnya adalah umat terakhir, namun umatnya yang pertama kali masuk surga. Kitab sucinya adalah kitab suci yang terakhir, namun kitab suci itu menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu. Dan orang yang berpedoman dengan kitab suci yang terakhir ini adalah orang yang pertama kali